Dosa menggoda, namun mematikan. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pada tahun 1999, ahli radiologi Nicholas Strickland sedang berlibur ke Pulau Karibia. Pulau ini merupakan surga tropis yang dilengkapi oleh pantai indah nan sepi. Sesampainya di Karibia, Strickland pergi mencari kerang di pasir putih, dan seketika liburannya pun berubah menjadi bencana. Tersebar di antara buah kelapa dan mangga di pantai, Strickland dan temannya menemukan buah berwarna hijau dan berbau manis menggoda yang tampak seperti apel. Karena penasaran dan buah itu sangat menggoda, mereka pun memakan buah tersebut. Tak berapa lama, rasa manis yang menyenangkan berubah menjadi rasa pedih, terbakar, dan sesak. Keadaan semakin buruk, dan Strickland kehilangan kemampuan untuk menelan. Buah itu diketahui berasal dari pohon mancinil atau Hippomane mancinella, biasa disebut apel pantai. Pohon ini tumbuh di beberapa wilayah tropis di Amerika Utara, Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Mancinil memiliki nama lain dalam bahasa Spanyol, Arbol de la Muerte, yang berarti pohon kematian. Guinness World Records mencatat pohon mancinil merupakan tanaman paling beracun dan berbahaya di dunia. Menurut Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, semua bagian pohon mancinil sangat beracun. Melakukan kontak dengannya bisa menyebabkan kematian. Seperti itulah dosa. Nampak sangat menggoda, namun mematikan. Demikianlah yang terjadi pada Kain, putra sulung Adam dan Hawa, ketika persembahannya ditolak. Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas, ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Dosa menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya masuk untuk mengobrak-abrik hidup kita. Kecemburuan dan emosi Kain yang meluap ini merupakan salah satu hal yang bukan merupakan perbuatan baik, dan itu diingatkan Tuhan agar lekas ia atasi sebelum dosa menerkamnya. Artinya ada pilihan yang tersedia bagi Kain. Sayangnya, Kain mengabaikan perintah Tuhan dan terus membiarkan emosinya meluap. Yang terjadi kemudian sungguh tragis. Kain memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya, membuka pintu bagi iblis untuk masuk, dan kisah pembunuhan pertama pun terjadi. Kain membunuh Habel. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 menyebutkan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Menurut ayat ini, nafsu berdosa dimulai dengan keinginan yang jahat, digodai oleh kejahatan, bukanlah dosa. Yesus juga dicobai. Matius 4 ayat 1. Dosa dimulai ketika keinginan jahat menyeret kita pergi dari keadaan yang selayaknya. Hati kita berdiam
Ketika keinginan jahat memperkenalkan diri, kita mempunyai pilihan. Kita bisa menolaknya, seperti Yesus menolaknya, dan memfokuskan diri kepada jalan yang telah disediakan Allah. Salah satu penyebab kita diseret pergi oleh godaan adalah karena kita terpikat olehnya. Kata ini dalam bahasa Yunani merujuk kepada kait pada alat pancing. Ketika seekor ikan mengamati cacing yang menggeliat, ia tertarik dan menelannya. Ketika kait sudah tertancap, ia dapat diseret pergi. Kita menikmati fantasi, membayangkan skenario baru, dan berdosa, dan mempertimbangkan ide bahwa Allah tidak menyediakan semua yang kita butuhkan untuk bersuka cita, sehingga kita tergoda mencari kenikmatan dan sukacita dari hal-hal yang tidak saleh. Godaan menjadi dosa apabila ia diperbolehkan bertunas, keinginan bertumbuh, dan menjadi nafsu. Yesus menjelaskan bahwa nafsu adalah dosa, walaupun kita tidak bertindak atas keinginan itu. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27 dan 28. Tubuh kita adalah bait Allah, dan ketika kita memperbolehkan kejahatan tumbuh di sana, kita sedang mengotori bait-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Hanya ketika hati kita berdedikasi kepada kemuliaan Allah, barulah kita dapat mengatasi keinginan dan nafsu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menemui bahwa keinginan kita terpuaskan. Dalam hubungan dengannya, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kita harus memperbolehkan Roh Kudus menjaga pikiran kita dalam keadaan yang selayaknya adalah sangat membantu berdoa sesuai Mazmur 19 ayat 14 setiap hari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ketika keinginan hati kita bertajuk kepada kesenangan Allah lebih dari pemuasan diri, kita dapat menjauhkan diri dari nafsu dan dapat melepaskan diri dari godaan dosa yang mematikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.